Gado-gado. Bukan gado-gado yang itu ya. Gado-gado di sini adalah pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Menurut pengamat sosial budaya Universitas Indonesia, Davi Rahmawati, pencampuran bahasa merupakan simbol hierarkis yang mencerminkan status sosial, pendidikan, dan rasa hormat. Namun, masalah status bukan satu-satunya alasan. Produktivitas juga didominasi oleh mereka yang melek akan teknologi dan pengguna internet yang biasanya menggunakan bahasa Inggris. Di banyak kota besar seperti Jakarta, generasi muda juga dikelilingi oleh lembaga pendidikan yang berkualitas internasional, yang sebagian besar diajar oleh guru yang berbahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Faktor-faktor ini juga merupakan alasan utama mengapa mencampur-adukan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia merupakan hal yang biasa. Bahasa menunjukkan jati diri bangsa. Hal ini menjadi ironis di kalangan generasi muda saat ini. Bahasa Indonesia sudah mulai keropos dan kelak bisa saja tergerus oleh perkembangan zaman. Hal ini disebabkan generasi muda cenderung lebih bersikap percaya diri dan gampangnya mencampur-adukan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Bahasa asing dianggap lebih keren dan lebih bergengsi jika dibandingkan bahasa negeri sendiri. Alasannya mereka tidak ingin ketinggalan zaman. Dengan mencampur-adukkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia, mereka akan merasa tetap kekinian. Padahal tanpa disadari, kedua hal tersebut merupakan perusak bahasa Indonesia yang mengakibatkan bahasa Indonesia menjadi tidak baik. Selain pengguna campur-adukan bahasa yang menganggapnya keren dan populer, ada juga karena alasan tertentu, seperti ia telah lama menetap di luar negeri, sehingga ketika di Indonesia ia masih kesulitan untuk berbicara, berdialog dengan aksen bahasa Indonesia, seperti contohnya artis Cinta Laura. Ia kesulitan bicara dengan aksen bahasa Indonesia karena 8 tahun ia menetap di Amerika yang bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris. Hi everyone, welcome to Bicara Cinta. Hari ini aku benar-benar excited sampai kayak orang kegirangan karena bintang tamu satu ini udah aku minta datang ke podcast Bicara Cinta sejak season 1 tapi nggak bisa-bisa. But she's finally here, Rachel Benya. Berikut contoh bahasa campuran, yakni bahasa asing dan bahasa Indonesia yang sering digunakan di kalangan anak muda. Contohnya mereka sering menyebut player game online. Padahal yang benar ialah online game player, karena yang dimaksud di sini adalah pemain game daring online. Pun istilah zaman now yang kerap disebut, maksudnya yaitu zaman sekarang. Selain itu ada juga ngakak online yang artinya tertawa terbahak-bahak saat melihat sesuatu yang lucu di dunia maya. Bahkan istilah ngakak online ini dijadikan nama grup di WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Selain itu juga ada kata which is. Nah, which is ini berasal dari bahasa asing. Which is sering disisipkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya pada kalimat, siang ini gue mesti ke Surabaya, which is gue butuh kira-kira waktu 2 jam. Selain itu ada juga kata worth it yang sering dipakai. Worth it mempunyai arti pantas, layak, atau setimpal. Contohnya, Tas ini nggak worth it deh dibeli, mending uangnya dibuat bayar kuliah. melihat fenomena gejala bahasa tersebut, itu menjadi persoalan kebahasaan. Perlu adanya langkah dan upaya demi kebertahanan bahasa Indonesia, karena seperti hal pangan, bahasa juga harus tetap dijaga dan dilestarikan. Tujuannya untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak punah.
Maka dari itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan formal, serta meningkatkannya kualitas bahasa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pengaruh bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dalam media cyber tidak merusak keaslian dan keberagaman bahasa Indonesia sebagai salah satu warisan budaya bangsa.